Salam Pramuka. Halo adik-adik penggalang, apa kabarnya? Semoga adik-adik masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelumnya kakak mohon maaf, kakak tidak berseragam pramuka, kakak habis berobat, ya kakak juga masih kurang enak badan, namun kakak tetap untuk mengisi materi. Nah, materi hari ini atau materi pada minggu ini, kakak akan menyampaikan tentang sejarah lahirnya gerakan pramuka. Tolong diingat, tolong dicatat, karena kakak akan menyampaikan berupa PowerPoint. Perhatikan dengan seksama, perhatikan dari awal sampai akhir, dan nanti akan kakak kasih soal berupa Google Form seperti biasa. Nah, itu saja penyampaian awal dari kakak, dan selamat menyaksikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik, ketemu lagi dengan kakak, Kak Muslim. Pada materi kali ini kakak akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya Gerakan Pramuka Indonesia. Gerakan Pramuka di masa penjajahan Belanda, pramuka atau praja muda karana dalam pendidikan non formal bertujuan untuk membentuk karakter serta keterampilan para anak-anak dan remaja pemuda Indonesia. Nah, di situ adik bisa lihat, adik bisa baca awal gerakan pramuka berdiri itu sebenarnya bukan nama pramuka ya, Dek, tapi namanya masih bahasa Belanda. Ya, adik bisa baca, adik bisa telaah. Oke, kemudian slide berikutnya yaitu kepanduan di Indonesia. Nah, di situ berdirinya NIPF ya sangat membuat tokoh-tokoh muda Indonesia sangat geram. Lalu mereka mendirikan organisasi kepanduan khusus untuk pemuda Indonesia. Di situ udah ada nama organisasinya apa. Ya, kemudian masa berkembangnya organisasi kepanduan di Indonesia. Mendengar dan melihat semakin pesatnya perkembangan kepanduan Indonesia, pihak Belanda juga jadi resah. Soalnya NIPF yang mereka bentuk semakin lama semakin menyusut. Banyak para pemuda di NIPF yang ikut bergabung ke organisasi kepanduan Indonesia. Nah, bisa lihat di situ. Ya, setelah Sumpah Pemuda, ya organisasi kepanduan banyak berdiri. Kemudian pada tahun 1961, seluruh organisasi kepanduan di Indonesia mendirikan 3 federasi. Ya, di situ ada 1 IPindo, 2 Popindo, 3 PKPI. Kemudian bangsa Indonesia menyikapinya bahwa semakin organisasi kepanduan yang banyak di Indonesia, nantinya ada rasa persatuan-persatuan yang akan lemah. Maka dibentuklah Perkindo. Ya. Kemudian lahirnya Gerakan Pramuka. Nah, di sini adik-adik harus tahu, pada tanggal 9 Maret 1961 Presiden Soekarno memberikan amanat untuk para pemimpin kepanduan untuk berkumpul di Istana Merdeka dengan tujuan pergantian nama dari Panduan menjadi Pramuka. Ya, Praja Muda Karana. Sedangkan kata gerakan adalah selalu bergerak mengikuti perkembangan zaman, karena sesuai dengan konsepnya bahwa anggota pramuka nantinya tidak akan ikut berperang lagi, namun mereka berjuang dengan karya-karyanya untuk bangsa dan negara Indonesia. Nah, di sini pun ada yang mencetuskan siapa pencetusnya kata pramuka. Ya, lanjut, surat keputusannya juga sudah tertera, ya. Lahirnya Gerakan Pramuka itu didasari dengan surat keputusan Presiden dengan nomor 238 tahun 1961 dengan beberapa keputusannya sebagai berikut. Nah, di situ sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu hanya sebagian ya. Jadi kakak nggak ulas semua, yang penting-pentingnya aja. Kemudian kenapa kok 14 Agustus ditetapkan Hari Pramuka? Nah, di situ sudah kakak jelaskan. Di situ sudah kakak tuliskan. Silakan baca. Mengapa tanggal 14 Agustus itu ditetapkan sebagai Hari Pramuka. Kemudian masa-masa perkembangan Gerakan Pramuka di Indonesia setelah diresmikan. Ya, setelah diresmikan, perkembangannya seperti itu. Kemudian yang terakhir, masa-masa perkembangan Gerakan Pramuka Indonesia saat ini. Ya, semenjak diresmikan, Gerakan Pramuka mengalami pasang surut dalam segala hal. Ya, pasang surut terjadi kisaran antara tahun 1961 sampai 2005. Bisalah kalian bayangkan berapa puluh tahun Gerakan Pramuka mengalami pasang surut dalam perkembangannya.
Nah, pada saat Bapak SBY menjabat sebagai presiden tahun 2006, Bapak Presiden SBY mencanangkan program revitalisasi Gerakan Pramuka. Nah, diperkuat lagi pada tahun 2012, Gerakan Pramuka diperkuat lagi dengan diwajibkannya pendidikan pramuka di sekolah sesuai tempat di mana para anak-anak, remaja, dan pemuda Indonesia belajar dan berkumpul dengan nama Gugus Depan. Nah, saat ini Gerakan Pramuka adalah salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang wajib harus ada di setiap jenjang pendidikan. Nah, itulah penjelasan-penjelasan melalui tulisan-tulisan di PowerPoint. Kakak harap adik membaca-bacanya lagi karena soal-soal PowerPoint tersebut ada di Google Form. Terima kasih, salam Pramuka. Nah, gimana adik-adik tentang sejarah Pramuka tadi? Kakak harap kalian dapat memahami. Itu hanya sebagian yang penting-penting yang kakak rangkum untuk materi di minggu ini. Untuk materi minggu selanjutnya dan minggu selanjutnya lagi nanti akan ada ringkasan-ringkasan tentang sejarah lahirnya Gerakan Pramuka Indonesia. Kalau dikupas dari pertama sampai sekarang mungkin nggak butuh waktu berhari-hari ya, namun kakak ambil ringkas-ringkasnya saja. Baik, itu saja materi pada minggu ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.